Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan, dan ini saya again mengikuti losungan. Today we're going to contemplate one part of the Bible, and we are still going to take from Losungen, Yaitu dari Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3. and that is from Jonah chapter 1 verse 1 until 3. Saya akan membacakan ini dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian saudara juga bisa mendengar terjemahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Allow us to understand what your will is towards us. Tuhan, menolong juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Pray as well for your servant who will preach the word. Berkati juga baik saudara Ignacio maupun saudara Thomas yang menerjemahkan. Bless as well the translators. Dan kami memohon supaya Tuhan menyatakan berkat-Mu pada hari ini. We pray that you may reveal your blessing towards us today. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Dan saudara, ini adalah satu kitab yang ya sebetulnya relatif pendek gitu ya. So this is a relative short book. Tapi sebetulnya ada banyak yang bisa digali daripada cerita ini. Gitu. But from this story there are lots to be dug up. Ini seperti ada kitab-kitab yang lain, ini adalah kitab yang juga diberikan judul atau diberikan nama berdasarkan tokoh utamanya. Ya. Like other books, this book is named after the main character of the book. Yaitu Jonah, yaitu Yunus ya. And that is Jonah. Nah, saudara, waktu saudara membaca di dalam ini ya, ayat yang pertama di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. And in the first verse it says, now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. Nah, kita nggak tahu saudara ini kalau kita ya berspekulasi dan pertanyaan bagaimana ya firman itu datang kepada Nabi Yunus ini ya, Alkitab nggak menjelaskan. Now you may question or ask yourself, how does the word of the Lord came to Jonah? The Bible doesn't explain how. Yang penting di sini ini bukan bagaimana firman Tuhan itu datang kepada Yunus, maksudnya seperti kayak apakah itu melalui vision, apa penglihatan, atau mungkin apa ya melalui apa ini misalnya mimpi atau apa sih sebetulnya gitu. Itu nggak terlalu penting di sini ya. But the main point here is not how the word of the Lord came to Jonah, be it by vision or by dreams. Tapi yang dipentingkan di dalam kitab ini adalah bagaimana Jonah itu berespons terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya itu. But what's important here is how Jonah gave a response to the word of the Lord that came to him. Nah, so waktu kita membaca firman Tuhan, harap kita juga bisa berefleksi seperti ini ya. Maksudnya kita melihat diri kita sendiri itu di dalam posisi Yunus. And hopefully when we read the word of God, we may reflect upon ourselves just like how Jonah did. Tapi siapa sih Yona sebetulnya ya, atau Yunus ini? But who is Jonah actually? Nah, so kalau saudara membaca ini ya di 2 Raja-Raja pasal ke-14 ya, 2 Kings. Kita membuka bagian ini ya, pasal ke-14. And if you read from 2 Kings chapter 14, yaitu ada di dalam ayat 23 ya dan seterusnya.
from the verse 23 and onwards. Nah, saudara membaca di situ, saya nggak akan bacakan semuanya ya, tapi saudara sambil melihat Alkitab saudara, di sini kan dicatat di sini ada Yerobeam ya, Raja Yehuda. So here it is said, Jeroboam, the son of the king of Judah. Dan dia itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di ayat 24 dikatakan ya. And he did what was evil in the sight of the Lord, verse 24. Terus kemudian sudah membaca dalam ayat 25 itu ada firman Tuhan ya, firman dari Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya yaitu Nabi Yunus bin Amittai. And here in the verse 25 it is said, the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai. Ya, lalu yang 26 ini saya baca saja ya, 26 mulai dari 26. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. And verse 26, for the Lord saw that the affliction of Israel was very bitter, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel. Jadi saudara membaca di dalam cerita ini, Tuhan itu memperhatikan kesengsaraan umatnya. So from the story, God pays attention to the suffering of his people. Dan dia ini berbicara ya melalui hambanya yaitu Nabi Yunus. And he talks to his people through the prophet Jonah. Yaitu bahwa Tuhan itu akan menolong orang Israel dengan perantaraan Yerobeam ini ya. Padahal Yerobeam ini adalah raja yang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. And that the Israelites will be saved by Jeroboam, but Jeroboam was actually a person who did evil things in the sight of the Lord. Ini sesuatu yang menarik ya saudara. Tuhan tetap bisa bekerja despite ya keadaan ruler yang nggak oke ini ya, yang evil di hadapan Tuhan itu. It's very interesting because God still can work despite the situation like here, like an evil ruler. Jadi kalau saudara membaca di dalam cerita itu ya, singkat kata adalah ya ini melalui Yunus itu Tuhan mau mengatakan dan melalui Yerobeam juga bahwa dia akan restore ya, ini apa batas-batas Israel itu akan di-restore gitu. So through Jonah and through Jeroboam, God will restore the boundaries of Israel. The border ya, The borders. Israel ya. Jadi saudara melihat di sini sekali lagi ya, despite apa itu Raja Yerobeam yang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada umatnya. So despite Jeroboam doing evil things in the sight of the Lord, despite all of that, God still takes care of his people. Ya, atau dia ini ya ada compassion gitu, dia compassionate dengan umatnya. Or he's compassionate to his people. Jadi saudara melihat di sini ini bukan bergantung kepada kepemimpinan atau raja yang sedang berkuasa, karena ini raja ini dikatakan ya evil ruler ya, boleh dikatakan seperti itu. So they did not depend on a ruler at the time, because here it is an evil ruler, Jeroboam. Tapi ini bergantung kepada firman Tuhan ya. Firman Tuhan inilah ya yang menyebabkan ya restorasi di Israel ini akhirnya terjadi. But this depends on the word of God who that was able to restore Israel in that situation. Jadi sekali lagi despite ya ini the wickedness of the king, despite raja ini adalah raja yang ya wicked itu, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kerinduan Tuhan ya untuk menyelamatkan umatnya itu tetap gitu. Despite the wickedness of the king, the longing for God to save his people is still present. Ini kenapa kita mengatakan ini ya? Karena ini sebetulnya menjadi satu background yang penting untuk mengerti kitab Yunus. Why is this important? Because this will become an important background to understand the book of Jonah. Saudara, saya assume saudara nggak asing ya dengan cerita Yunus ini. I assume you're not foreign to the story of Jonah. Ya, saudara tahu dia kan reluctant kan ini ya, pergi ke Nineve gitu ya. Nineve ini bangsa yang jahat ya, rajanya jahat. Kok Tuhan mau compassionate dengan bangsa seperti ini?
And we knew that Jonah was reluctant to go to Nineveh, a place where an evil place, an evil nation. Yunus agaknya lupa bahwa Yerobeam itu juga jahat sebetulnya, tapi Tuhan tetap compassionate kan. Ini kan pengalaman Yunus sendiri. And Jonah was wondering, why did God want to be compassionate to Nineveh? Because Jonah also experienced the same position in Jeroboam. Tapi itu agaknya ini bukan penghayatannya Yunus waktu dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yerobeam itu. But this wasn't Jonah's contemplation when during the time of Jeroboam. Yang ada adalah Yunus malah jadi merasa seperti kayak punya jiwa nasionalis gitu ya. But instead Jonah had this sort of nationalistic spirit. Itu istilah nasionalis bisa bahaya ya, kalau nggak hati-hati bisa menjadi chauvinis gitu. Ini dari nasionalisme menjadi chauvinism. And nationalism can be dangerous because it can become a chauvinism. Nah, saudara melihat di sini mungkin ya rada subtle ya. Bahkan kalau kita mau mengatakan Yunus nggak mau ke Nineveh. Gitu. And here it is very subtle because we can say that Jonah had good reasons why he didn't want to go to Nineveh. Tapi kita nggak bisa memungkiri adanya spirit nasionalisme yang somehow terselubung di dalam diri Yona. But we cannot deny that there was a deep and hidden nationalism that is present in Jonah at the time. Seorang nabi pun saya tidak kebal dengan ini ya, dengan spirit yang bisa keliru ini. Even a prophet cannot be immune to the spirit of misunderstanding. Apalagi saudara dan saya. Especially you and me. Ya, terlebih lagi ya saudara dan saya gitu. Jadi kalau saudara melihat di sini, dari mana ya bisa muncul ya? Saudara bisa membayangkan seperti ini. Ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk securing gitu ya, the well-being of God's people, yaitu Israel gitu ya. Maksudnya dia akan menempatkan dirinya ya justru melalui saya ini ya. Tuhan itu menyatakan pemeliharaan cintanya kepada bangsa pilihan yaitu Israel. So you may be wondering, where does this come from? Because Jonah was a prophet used by God to conserve, to take care of his people, and that he might be used by God to do that. Jadi seolah melalui perkataan ini yang dari Tuhan, tapi dia akan rasa punya concernnya dia itu terutama adalah nabi ini ya, yaitu tugasnya itu securing gitu ya, securing Israeli territory. So at the time, his thought was the prophet was appointed to secure his people. Khususnya teritorinya Israel. Especially the territory of Israel. Ya, sulit ini nabi yang pernah dipakai Tuhan di dalam konteks seperti ini, terus tiba-tiba sekarang mesti pergi kepada musuhnya Israel. Saudara bisa bayangkan nggak? And it might be difficult for a prophet who was experiencing a similar situation, but now he is called to go directly to the enemies of Israel. Nah, menurut ini ya banyak scholar dan kita bisa mempelajarinya juga di dalam Perjanjian Lama, sebetulnya Yunus ini sejaman dengan nabi yang lain seperti Amos misalnya ya. And according to the scholars, Jonah lived in the same generation as other prophets like Amos. Dan Amos ini kalau saudara memperhatikan pemberitaannya, firman yang disampaikan, itu penekanannya itu kenapa dia Israel itu dipulihkan. Terutama karena penekanan itu adalah ini ya, sekali lagi ya, divine compassion, dan bahwa penekanan itu adalah undangan dari Yahweh supaya Israel itu kembali kepada Tuhan yang sejati. And the emphasis here is that can you repeat that again, Pak? Yaitu gini penekanannya di dalam pemberitaan daripada Amos itu adalah divine compassion yang pertama gitu ya. So the emphasis in Amos's preaching is first of all divine compassion.
Dan kedua juga yaitu bahwa Israel ini bordernya itu di restored itu ya, ada sangat kaitannya dengan undangan Yahweh sehingga bangsa ini boleh return to their Lord, kepada Tuhan mereka. And the second is that the border of Israel is invited by the Lord to be restored. Jadi kalau Israel itu bisa di restore ya, bordernya bisa dipulihkan gitu. Mengapa prinsip yang sama nggak bisa berlaku untuk Niniwe? Seandainya Niniwe juga mau kembali kepada Allah. So, in principle, if Israel's border can be restored, why doesn't he think that, the border of Nineveh can also be restored to return to God? Jadi yang ditangkap oleh Yunus ya adalah enggak, ini Israel adalah bangsa pilihan. Ninive bukan bangsa pilihan, bukan bangsa pilihan. Bahkan Ninive itu adalah musuhnya bangsa pilihan, musuhnya Israel. So Jonah's thought at the time was Nineveh wasn't a nation chosen by God. Nineveh was Israel's enemy, and that is why he concentrated only on Israel. So, sekarang ini di dalam satu keadaan yang cukup tegang ya, seperti saudara juga mengikuti sekarang ini pas sekali ya, ini ayat yang dari Losungan dengan keadaan sekarang Israel dan Palestina. Saya nggak mau bicara politik sih sebetulnya hari ini. And of course we all know the tense situation between Israel and Palestine, and how perfect is this verse in discussing that matter. However, I will not be discussing too much politics. Ya, tapi seperti saudara tahu ada banyak orang Kristen yang entah bagaimana, pokoknya ya kita orang Kristen kita harus dukung Israel begitu misalnya, pasti Palestina harus yang salah gitu. But of course most of you may know some Christians who are of course we are Christians, then we need to support Israel 100%. Palestine is in the wrong. Ya, Kitab Yunus akan mengatakan berita yang sama, saudara. Allah bukan cuma mencintai bangsa pilihannya, Allah mencintai musuhnya. And the book of Jonah tells us the same story, that God doesn't only love his chosen nation, but also his enemies as well. Ya, ini susah ya, saudara, untuk diterima, bahkan susah diterima oleh seorang nabi, hamba Allah sendiri seperti Yunus. And this is a difficult fact to swallow, even for prophets just like Jonah. So, Yunus itu di sini dikatakan bin Amitai ya. Bin Amitai itu kalau diterjemahkan itu adalah son of faithfulness ya. Ini son of faithfulness, anak yang setia gitu ya. So Jonah here is called the son of Amittai, and Amittai means faithfulness. No, bin Amitai itu berarti bin Amitai, son of faithfulness ya. Kan ada binnya itu. Bin itu berarti anak kesetiaan. Ironi ya ini ya. Orang akan tanya setia kepada apa gitu. And this is quite ironic because what is he faithful to? Ya, karena saudara membaca dalam cerita ini dia nggak setia kok sebetulnya, tapi dia bin Amitai. Nah ini apa ya? Ya ini satu gaya bahasa ironik yang menyatakan memang manusia itu adalah manusia yang berdosa dan nama itu nggak menjadi jaminan ya di dalam hal ini. But here you see that in a story he's not faithful at all, and even though he has the name bin Amitai or son of Amitai, name doesn't guarantee the meaning, and here we truly see how sinful we are as humans. Jadi apa yang perlu dipelajari oleh Yunus ya tentang Allah yang sejati ini, tentang Yahweh ini? Apa yang dia pelajari di sini? So what did Jonah learn about the true God of Yahweh? Menerima firman Allah ya yang menjanjikan keselamatan bagi umat pilihannya itu satu hal, itu ya Yunus mengatakannya dengan sangat senang hati gitu ya. So accepting the word of God that leads to the restoration is one thing, and of course Jonah would be happy, would be celebrating it. Tetapi ternyata Tuhan yang sama, Allah yang sama ini juga menyediakan keselamatan bagi musuh Israel. Nah ini dan Yunus harus mengkhotbahkan itu juga. Ini dia nggak melakukannya dengan senang hati, saudara. And the very same God provides salvation to the enemies of Israel, and Jonah, of course, he wasn't too excited about it.
Ya, kita hidup di dalam dunia yang sangat polarized ya. So, ini ada polarisasi gitu ya. Seperti orang kalau nggak memihak Israel ya berarti Palestina, kalau Palestina berarti bukan Israel, polarisasi gitu. We live in a polarized world where, by example, if you don't, you either support Israel or Palestine, one or the other. It's very polarized. Ya, maksudnya kalau saudara membaca di dalam Yunus, kita bisa menerapkan prinsip polarisasi yang sama. Either you support Israel, membenci Nineve, atau kalau you mengasihi Nineve, ya itu berarti you benci Israel, begitu kan ya? Ternyata sudah ada problem ini dari dulu. And the same applies to Jonas's story, actually. If you support Israel, then you must hate Nineveh and the other as well. And we see that this isn't a new story. This isn't a new situation. Tetapi Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab itu bukan seperti itu. Dia bukan under polarisasi. Gitu. Itu saudara dan saya yang under polarisasi mungkin. But our God that was stated, that was revealed in the Bible, is not under polarization. It is us who are under polarization. Tapi ini ya saya pattern Tuhan bergerak ini ya yang melampaui batas konvensional gitu ya yang biasa dibangun. Ini kayaknya pattern yang memang terus-menerus di-repeat ya di sepanjang Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. But the pattern which God takes is He overcomes the convention of human being which human beings have settled. Ya, boundaries yang seringkali diciptakan oleh manusia itu Tuhan itu breakthrough gitu ya. Tuhan itu melampauinya gitu. Dia nggak dikuasai oleh boundaries yang dibangun oleh manusia. The boundaries that we humans build, God breaks through the boundaries and He's not under the control. He's not confined on that. Ya, perhatikan kehidupan Yesus Kristus ya. You see the life of Jesus Christ. Ya, saudara melihat di situ dia berbicara dengan perempuan misalnya ya. Yang pada zamannya itu itu sudah melanggar boundaries. We see how he talks to women at the time at that generation, which was betul, teruskan dulu, sorry. Which was considered breaking the boundary. Ya, dan publicly lagi ya saya, publicly. And even more so public, he did it publicly. Lalu dia juga bersosialisasi dengan orang-orang berdosa, those sinners gitu ya. Bukan cuma woman tapi bahkan prostitutes lagi ya, tax collectors, prostitutes gitu. Dia socialize dengan mereka. And he socialized and associated himself with not even with women but prostitutes and also tax collectors. Dia menyentuh orang kusta ya yang nggak boleh sama sekali, so itu kenajisan kan di Israel. He touched the lame, and that is considered as something revolting in Israel. Dia membebaskan orang Samaria, ya. Dia menolong orang Samaria. Bahkan di dalam perumpamaannya dia menyebut orang Samaria itu yang baik hati, ya. Bukan orang Yahudi yang baik hati, tapi orang Samaria yang baik hati. And he even freed the Samaritans, and in his and we see in the Bible he didn't regard the Samaritans as the good Jewish people, but good people. Di dalam parable of the good Samaritan gitu kan, kita ada parable of the good Samaritan, nggak ada parable of the good Jewish people, kan nggak ada kan, soalnya yang ada the good Samaritan justru. Jadi ini ofensif ya, soalnya tindakan seperti ini gitu. And there is, of course, in the parable, there is only a parable of the good Samaritan, not the good Jewish Samaritan. And this can be quite offensive when done. Nggak ada Jewish Samaritan tuh nggak ada. Jewish tuh bukan Samaritan, Samaritan bukan Jewish gitu. Itu kerajaan utara dan selatan. Tadi bilang nggak ada parable of the good Jews, nggak ada, yang ada good Samaritan gitu. Coba sekali lagi. So there is not the parable of the good Samaritans? No, bukan. Yang ada cuma parable of the good Samaritan. We don't have the parable of the good Jews. Kan nggak ada kan di Alkitab. Oh, okay. So we only have the parables of the good Samaritans, not the parables of the good Jews. Ya, jadi ini semuanya seperti kayak serba terbalik gitu kan. So it's as if everything is jumbled up together.
Saudara melihat ini ya Pak, reversal motif ini sekali lagi ya, termasuk jadi pattern breaking through the boundaries yang ada. So you see this reversal motive that breaks through the boundaries that are present. Ya, yang lebih jelas lagi ya ini ya, kalau kita betul-betul berfokus di dalam karya Kristus. And even more when we are focused in the works of Jesus Christ. Ya, inkarnasinya. His incarnation. Crucifixion, penyalipannya. His crucifixion. Kebangkitannya. His resurrection. Ya, itu semua juga breaking through conventional boundaries ya. And all of that breaks through any conventional boundaries available. Jadi sekali lagi saya, waktu gereja itu disempurnakan ya, waktu Roh Kudus itu bekerja, ya kita akan mendapati pattern ini juga. And we will receive this pattern when the churches are perfected and when the Holy Spirit is working. Tapi Yunus nggak siap saya dengan ini gitu. But Jonah wasn't ready for this. Jadi ya dia maunya ya kalau bisa ya sudah, ini salvation hanya untuk Israel, jangan untuk musuh Israel, nggak bisa itu. So he only wanted that salvation was only for the Israelites and not for the enemies. Berikutnya saya di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya itu saya belum sempat di dalam bahasa Inggris juga pakai wickedness ya, sama lah sebenarnya. Di sini kan dikatakan bangunlah pergilah ke Niniwe, ayat 2 maksudnya, kota yang besar itu bersurat terhadap mereka karena kejahatannya ya telah sampai kepadaku, kejahatannya. And coming back to Jonah chapter 1 verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Ya itu bahasa Inggris sebetulnya lebih ambiguous ya, itu pakai evil gitu, bukan wickedness tapi the evil gitu. Evil itu bisa morally evil, which is wickedness, tapi juga bisa evil di dalam pengertian non-morally evil, maksudnya suffering, calamities gitu ya, itu evil kan. So here evil is to be understood in two ways, either morally evil, and if so, it talks about wickedness, but there's also a non-moral evil that is suffering, pain, and other things like that. Nah, yang mana ini sebetulnya sudah ada dua kemungkinan, ini yang mana? Kalau bahasa Indonesia memilih langsung kejahatan gitu ya, itu berarti ya moral evil, wickedness gitu ya bahasa Indonesia. And how are we to choose? How are we to discern between the two? And in the Indonesian translation, it is directly said it is morally evil. It is about wickedness. Nah, so itu tergantung juga dengan penanggalan daripada ini ya, kitab Yunus ini mau ditaruh di mana gitu. Maksudnya dating ya, dating. The dating of the book of Jonah. Dating ya, kapan gitu. Okay. Yeah. So this it depends on the dating. Depends, yeah, good. Depends on the dating of the book of Jonah. Yeah, earlier dating atau later dating. Is it an earlier dating or is it later dating? Later dating. Ya, tahun 763, saya 763 before Christ ya itu di ini ya apa itu di Nineveh ini ada certain apa ya internal dissensions, terus kemudian kalah perang gitu. So in the year 763 before Christ, there are many internal dissensions like war. Ya termasuk juga defeat ya, kekalahan di dalam war gitu. And also it includes also defeat in war. Ditambah lagi dengan flooding, banjir, famine, kelaparan ya. And added to that famine, flooding. Dan ini bisa saja sudah ditanggapi oleh ya Ninive itu sebagai divine judgment, sebagai apa ini penghukuman dari Tuhan gitu ya. And this can be regarded from the Ninevites as a divine judgment. Nah, so kalau kita melihat di dalam tafsiran ini ya, ini kalau kita setuju dengan penanggalan yang ini, maksudnya dekat dengan yang 763 before Christ ini, maka kita bisa melihat di sini not necessarily apa ini kejahatan, morally evil. Memang Ninive itu bangsa yang evil itu betul lah ya, nggak salah. Kita bukan mau merubah ini. Tetapi begini saya, berarti ini evil kalau kita tafsir berdasarkan konteks 763 BC ini berarti bicara tentang
calamities ya. Ini apa yang sedang dialami oleh Niniwe. So when we take the dating that is nearer to 763 before Christ, then it doesn't talk about it doesn't talk about moral evil. Moral evil, of course, many people in Nineveh are morally evil, but it talks mostly about the calamities that they are experiencing at the time. Nah, saudara, jadi ingat ya, ini jadi mirip kan dengan yang tadi kita sudah baca di dalam kitab Raja-Raja tadi gitu kan. Israel itu juga Tuhan itu compassionate karena apa? Karena Israel ini sedang suffer, makanya Tuhan itu restored ya apa bordernya Israel. And is it not the same story in 2 Kings where God has compassion because Israel was suffering? Jadi mengapa Tuhan yang sama nggak boleh compassionate terhadap bangsa lain yang juga sedang suffer seperti Israel? Gitu. So why doesn't the same God have compassion towards other nations that are suffering, even though they are the enemies of Israel? Ya, jadi inilah kesulitan daripada Yunus ya kalau saudara membaca gitu. So this is the difficulty of Jonah at the time. Nah, hati-hati ya, sekali lagi ya. Kita bisa menghidupi nasionalisme yang sempit seperti ini loh kalau kita nggak hati-hati. And if we are not careful, we are able to embody this narrow nationalism. Ya, kita kalau melihat sesama orang Indonesia, mungkin kita bisa lebih tergerak dan sebagainya. Terus kalau ada yang bukan orang Indonesia padahal menderita juga sama, tapi kita bilang ya ini kan bukan orang Indonesia gitu ya. Jadi somehow bukan tanggung jawab saya gitu. Karena saya bebannya dengan orang Indonesia, misalnya. Let's say, for example, when we see fellow Indonesians are suffering, we may be moved, we may spring into action. But when we see other people that are non-Indonesians are suffering, we may say, they're not my problem, they're not my responsibility. Ya, ini berarti Allah kita ini kok mirip dengan proyeksinya Yunus ya. Ini benar Allah yang sejati, Allah yang Alkitab atau Allah proyeksi kita sendiri yang nggak boleh berbelas kasihan kepada bangsa yang bukan bangsa pilihan itu, seperti yang dimengerti oleh Yunus. So is our God a God that has the same projection that was projected like Jonah did, a God that doesn't care about any nations and only about his nation, but only about his chosen nation or not? Kesulitannya Yunus ya, to be fair, kita bisa mengerti ya, seperti saudara sudah banyak mendengar, memang Ninive ini bangsa yang luar biasa jahat. We can understand Jonah's difficulty. Of course, Nineveh is a nation that is full of evil people, full of wicked people. Ada Jewish writer ya mengatakan ya Ninive ini stood as a symbol of evil incarnate, bahkan dikatakan ya. Nineveh itu symbol of evil incarnate. And a Jewish writer even said Nineveh stood as an evil incarnate. Ya, jadi ya ada cerita sampai ini kalau dia Nineveh itu menyiksa musuhnya ya, dikuliti sampai dikuliti gitu ya. There were stories of how they tortured the enemies of Nineveh. Most of them were skinned alive. Ya, setelah dikuliti itu orang kan kesakitan kadang terus kemudian pingsan gitu ya di dalam keadaan tangan terikat dan terus gimana dalam keadaan dia pingsan karena nggak tahan sakit, terus kemudian itu ditaburin garam wah sakit sekali sampai kebangun lagi, nanti bangun lagi pingsan lagi, kalau pingsan lagi dikasih garam lagi. Tapi ini betul-betul bangsa yang luar biasa kejam memang. And while still being alive, they were tied up and sometimes they may pass out, but what the Ninevites did is they poured salt so that sometimes they may wake up because of the pain, and the other times they may also sleep or faint because of the pain as well. Jadi bangsa seperti ini ya pantas saja kalau Yunus memang nggak interested gitu ya. Ini pergi ke Ninive sama seperti kayak pergi ke neraka dong berarti. And such a nation is quite understandable when looking at Jonas's viewpoint, because they are so wicked, and why do I need to go there to preach? Ya memang sudah di dalam perjanjian lama betul ya, pattern bahwa Tuhan itu bisa memanggil seseorang itu keluar dari bangsanya. Itu memang kayaknya cukup common lah ya.
And the Old Testament, the pattern where a person was called to preach outside of his nation was quite common. Ya, atau nggak harus preach sih, tapi di call pokoknya keluar out of ini ya daerahnya sendiri. Misalnya Elijah ya, dia dipanggil untuk pergi ke Gentile town gitu, satu daerah yang Gentile, daerah kafir gitu. Lalu di sana dia mesti menolong seorang janda misalnya ya. Just like the story of Elijah, who was called to go to a Gentile town to save a widow, and it does not necessarily need to be preaching. It can also be a called to. Ya, saudara melihat di sini Elijah dipanggil keluar kan dari Israel ya untuk pergi ke Gentile town tersebut ya. Ini Sarefat ya kotanya. So the town of Sarefat. So here we see that Elijah was called out to go out of to that town. Abraham yang dipanggil keluar untuk meninggalkan homeland-nya yaitu Mesopotamia misalnya. Abraham was called out to leave his hometown of Mesopotamia. Lalu Musa yang dipanggil keluar out of Egypt. Moses was called to go out of Egypt. Dan banyak lagi cerita yang lain ini ya bisa ditambahkan. And many other similar stories like this. Ya, Yunus pasti bukan nggak tahu cerita itu. Jonah, of course, he didn't not know the stories. Tetapi tetap bagaimanapun dia bisa bilang ya, tapi nggak comparable ya dengan Nineveh gitu. And he might say it's not comparable to what I'm facing right now with Nineveh. Ya, Elijah misalnya dipanggil ke Gentile town yang namanya Sarefat itu. Nah, apakah ini daerah wicked yang menguliti orang? Kan tidak. Lah saya dipanggil ke daerah yang menguliti orang seperti ini gitu. He may say, did Elijah go to the town of Sarefat? Is it comparable to my situation where I need to go to Nineveh? It's where there are lots of wicked people who skin their enemies alive. Jadi intinya yang kita mau katakan adalah keengganannya ya, reluctance daripada Jonah ini ya kalau mau dibilang sangat beralasan lah secara manusia. So the main point here is that the reluctancy of Jonah was quite fair according to human terms. Ya, tapi apa yang reasonable untuk manusia itu nggak tentu cocok dengan standar Allah. Ya. But what is reasonable according to human standards need not be in accordance with God's will. Kita jangan membatasi kehendak Tuhan, ya, keluasan hati Tuhan itu berdasarkan human reasonability. Jangan. Let us not confine God's will according to human reasonability. Jadi sekali lagi ya, kalau kita di sini menempatkan di dalam hal ini ya, Nineveh ini di dalam konteks yang let's say earlier ya, ngikutin dating yang lebih early gitu. Maka pergumulan sebetulnya nggak jauh beda dengan pergumulannya Israel, yaitu ini bangsa yang sedang banyak mengalami affliction, calamity ya, pada saat itu. And if we take the earlier dating of the story of Nineveh, it's basically similar to the story of Israel that was suffering. Ya, tetapi sayangnya Yunus nggak bisa melihat ini. But sadly, Jonah couldn't see this. Tapi dia malah ya di sini dia melarikan diri dari hadirat Allah. But instead he flew from God. Jadi saudara membaca ya di sini ya di dalam ayat yang ketiga tadi saya baca sekali lagi. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. And back to verse number 3, but Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Jadi dia lebih setuju kalau Nineveh ini sudah ditunggang balikan saja gitu. Sudah nggak usah dikasih kesempatan untuk bertobat. So he was the opinion that Nineveh should not be provided salvation by God. Sebetulnya di dalam ini pun juga ada di dalam Alkitab ya, khususnya kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Nahum. And the basis of this is already explained in the Bible, especially when you read the story of Nahum. Jadi
di dalam ini ya dari versi daripada Nahum itu bangsa yang tidak bertobat ya, dia pasti itu ini inevitable ya, pasti akan mengalami destruction gitu kalau mereka tetap persis di dalam arogansi mereka gitu. And the story of Nahum, a nation that did not want to repent, and they will experience destruction if they persist in their evil ways. Ya, in their arrogance juga gitu ya, di dalam in their arrogance as well. Tetapi yang diberitakan di dalam kitab Yunus ini sebenarnya adalah kemungkinan yang kedua, seandainya mereka bertobat ya. Seandainya mereka bertobat, maka ya Tuhan itu bisa memberikan belas kasihannya gitu. Mendatangkan keselamatan kepada mereka yang bertobat. And the second possibility is here in the story of Jonah, where if they were to repent, then God will save them. Nah, tapi Yona sendiri nggak mau menerima kemungkinan yang kedua ini. Buat dia ya, kalau bisa yang versi Nahum saja, yaitu bangsa yang sudah jahat, ya sudah nggak usah dikasih kesempatan bertobat, ya biarlah dia dihakimi gitu. Dia nggak memberikan kesempatan ya kepada bangsa itu untuk bisa bertobat. Nggak ada itu untuk Yona. But Jonah didn't want any of that. Jonah didn't want this nation to even get the chance to repent. He didn't want that at all. He wanted the possibility like Nahum. Nahum, ya betul. Nahum. Jadi di sini saya ini cerita daripada ya satu sisi kita mendapatkan berita penghakiman daripada ini ya versi pengajaran dari Nahum, tapi juga ada kemungkinan kedua yaitu cerita pertobatan yang ceritanya kita dapatkan di dalam kitab Yunus. So there are two sides of a story. One side is a nation can face judgment just like Nahum, or story where a nation can repent just like in Jonah. Sebetulnya Yunus ini ya meskipun kita tahu ya pasti sangat sulit, tapi dia itu sebetulnya berbahagia ya, karena dia diajak ya untuk melihat betapa dalamnya cinta kasih Tuhan itu bahkan sampai jangkauannya itu kepada musuh-musuhnya. It might be difficult for Jonah, but he is able to be happy because he is able to witness how deep the love of God is, that it even reaches the enemies. Ya, ini kita baru 3 ayat pertama saja, tapi sudah tahu lah ceritanya sampai kepada akhirnya gitu. We've only discussed the 3 verses, but we all know how the story ends. Saudara tahu bahwa pada akhirnya itu Yunus kan marah ya, dia marah-marah kenapa akhirnya Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat gitu. We knew that Jonah was angry towards God. Why did he give the chance for them to repent? Dan ya sampai di akhir cerita kita membaca bahwa ya kayaknya kemarahannya ini nggak bisa dihentikan kecuali dengan satu cara, yaitu dia mati. Kalau dia mati baru berhentilah marahnya gitu ya. Layak saya ini marah sampai mati. And we know the end of the story is his anger couldn't be quenched, and the only possible way to quench his anger was to die. Therefore he said, "It is better for me just to die." Ya, ini sesuatu again yang ironis ya, so ini ironis. This is something ironic. Ya, Yunus mau mati gitu ya, karena dia sudah terlalu marah dan cuma mati yang bisa menyelamatkan dia daripada marah itu sehingga bisa berhenti marahnya ya. Jonah wanted to die because the only thing that can save him from his anger, the only thing that can quench his anger was only death. Tapi sebetulnya message-nya apa sih saya di dalam kitab Yunus ini? But what was the message in this book? Undangannya apa juga untuk saudara dan saya? What are we invited to do in this book? Yaitu supaya saudara dan saya seperti Yunus kita belajar untuk mati terhadap apa sih? Terhadap narrow notions kita ini ya, kesempitan pemikiran kita tentang Allah gitu. Kita membatasi God's love, mercy and compassion itu according to our standard. That we are invited to not have this kind of narrow thinking, this kind of narrow viewpoint towards our God, that we confine his mercy, his love, and everything else.
Saya kutip ini ya, saya mungkin mengakhiri renungan pada hari ini. To end this, I would like to quote a sentence. Satu penafsir penafsir yang sangat baik tentang ini kitab Yunus. One interpreter of the book of Jonah. Dia bilang seperti ini, it was death to his own narrow notions of God's grace that was being required of him, of Jonah maksudnya, by the God of all grace and compassion. Jadi apa sih ya, Yunus itu harus belajar mati terhadap apa? Bukan mati karena dia sudah terlalu marah lalu dia kemudian kepingin mati gitu ya, bukan itu. Tapi dia belajar mematikan, yaitu tadi his own narrow notions of God's grace. So the point here is to let Jonah not die because his anger was so great, but to let his narrow notions of God die. Ya, itulah juga panggilan Tuhan sama ya untuk kehidupan saudara dan saya. And this is the same calling for you and me. Ya itu apa saya? Bukan marah-marah kok, Tuhan itu terlalu luas hatinya, bukan. And that is not to be angry why God's love is so great. Ya ini lucu ya, saya kita marah-marah untuk ini kan lucu sebetulnya gitu. And it's quite funny because if we get angry because of this. Tapi yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yaitu mari again seperti Jonah, kita belajar untuk diperluas ya hati kita gitu. Jangan sempit itu, membatasi Tuhan dengan cinta kasih dan belas kasihan kita yang pas-pasan ya, so limited and sangat sempit itu. But here we are invited to expand, to have a greater capacity in our hearts and not to narrow God's love according to our mere or our limited capacity to love. Ya mungkin poin terakhir ya, sama seperti dikatakan dalam ayat ketiga di sini dari Yunus, tapi menjauh dari hadapan Tuhan. The final point here that I want to make is from the verse 3 that Jonah went away from the presence of the Lord. Ya, menjauh dari presence of the Lord itu berarti dia nggak sanggup untuk menghadapi keluasan hati Allah, belum sanggup ya. It means that at the time he was not able to face how great God's love was. Tapi kalau saudara membaca dalam cerita berikutnya ya, akhirnya Tuhan kan yang menang gitu. But if you see the continuation of the story, it is God who was victorious. Akhirnya Tuhan menarik Yunus kembali untuk mendapatkan visi visi keluasan hati Allah. And then God pulled Yunus back to him to let him understand his love. Cerita kasih Allah yang kita juga dapati di dalam cerita anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. The same love which we encounter in the story of his son, and that is Jesus Christ. Karena ini menjadi cerita kehidupan saudara dan saya juga. We pray that this also may become the story of our lives. Kiranya hati kita di dalam pertumbuhan yang terus dikerjakan Tuhan ini boleh semakin lama semakin mengerti dan bisa menampung keluasan daripada God's love, compassion, mercy. Pray that our life may be filled with abundance and we may not be so narrow as to confine God's love, grace, and mercy. Ya Tuhan memberkati saudara sekalian. Pray that God may bless us all. Minta saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa. I will lead us in prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we are so very sorry, Father. Forgive us if we have ever confined you within our own boundaries, that we may not accept what kind of God you are. Pray, Father, that you may help us break through these boundaries to realize how big your love is, not only towards us, but also to the whole world, to all the people. We pray, Father, that through the story of Jonah, we pray that we may not fall into this nationalism, but we pray that you may continuously open our hearts and minds, Father, that we may be able to understand and we may be able to not run away, but to face you in your greatness. We leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.